Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Seorang dokter gigi yang culun dan pemalu, diam-diam mencintai istri orang yang sering dianiaya. Untuk mendapatkannya, dia berencana untuk membunuh suami dari wanita itu. Nah, setelah dibunuh, kejadian lain malah terjadi dan membuat situasi semakin mengerikan. Apa yang terjadi? Langsung kita bahas di alur cerita Freddy 2022 selengkapnya. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang pria bernama Freddy 28 tahun yang sedang janji ketemuan dengan seorang wanita dari aplikasi kencan. Menurut wanita itu, Freddy terlihat lebih tua dari usianya. Gelagat Freddy yang culun dan pemalu juga membuat wanita ini cukup risih. Wanita ini pun akhirnya pamit dengan alasan ada pekerjaan. Ya, hal seperti inilah yang selalu dialami Freddy. Satu-satunya teman Freddy adalah Hardy si kura-kura. Bibinya Persis selalu menasihati agar Freddy jangan bergadang. Di luar dari sifat culun dan pemalunya, Freddy sebenarnya adalah seorang dokter gigi. Malamnya, seorang wanita lagi dari aplikasi kencan menelpon Freddy untuk ketemuan. Freddy dengan senang hati mengajaknya bertemu besok di Blue Cafe jam 3. Besoknya, jam 3 telah berjalan, tapi wanita itu tak datang. Seorang waitress bilang ke Koki kalau Freddy sudah 3 tahun ini bertemu orang tapi tak pernah ada yang menerimanya. Diam-diam Koki itu memfoto Freddy. Para pelanggan menertawakannya. Ternyata para pelanggan itu yang mengerjainya dari aplikasi. Kesal, Freddy pun pergi. Hari berikutnya, Freddy pergi ke pernikahan kerabatnya bersama Bibi Persis. Persis menyuruh Freddy untuk segera menikah. Di sini banyak wanita cantik yang bisa Freddy pilih. Saat mengobrol, Persis melihat ada seorang gadis yang melirik ke arah mereka. Persis bilang gadis itu melirik Freddy, jadi dia meminta Freddy mendekatinya. Freddy pun memberanikan diri untuk bertanya apakah si gadis mengenalnya. Gadis itu bilang dia tidak kenal. Freddy bilang tadi kamu melirik saya. Saat itu juga seorang pria mendekati mereka. Ternyata pria itu adalah suami wanita ini. Dia mengira Freddy menggoda istrinya. Freddy pun mendekati bibinya yang terdiam. Besoknya ketika di klinik, wanita yang di pesta semalam datang. Freddy tentu kaget melihatnya. Wanita itu memperkenalkan diri kalau dia bernama Kainas. Dia datang karena ingin mencabut gigi bungsunya. Kainas pun meminta maaf atas perlakuan suaminya semalam. Freddy tidak keberatan dengan hal itu. Dia pun segera memeriksa gigi Kainas. Terlihat Freddy memang tertarik dengan Kainas. Saat itu Kainas melihat foto ibunya Freddy. Ternyata Kainas pernah belajar alat musik selo dengannya. Namun setelah menikah, Kainas berhenti mengikuti les musik. Kainas pun pergi dan besok akan datang lagi melihat hasil ronsen. Besoknya Kainas pun datang lagi. Freddy bilang hasilnya bagus dan gigi Kainas bisa dicabut hari ini. Singkat cerita, gigi bungsu Kainas pun telah dicabut. Freddy tanya apakah Kainas punya alergi. Kainas bilang kalau dia alergi natrium sulfat. Jadi dia selalu memakai sarung tangan untuk mencuci piring. Freddy pun memberikan resep obat yang cocok untuk Kainas dan meminta agar besok datang untuk pemeriksaan. Ketika pulang, Kainas ditanya suaminya Rustom, kenapa Kainas terlalu lama? Dia sudah sangat lapar. Saat itu juga Freddy yang telah mendapat alamat Kainas segera melirik ke rumahnya. Di dalam, Kainas dipukul Rustom dan Freddy melihat hal itu. Freddy langsung keluar dari mobil, namun percuma dia tak bisa berbuat apa-apa. Malamnya, Freddy bermimpi ibunya ketika dibunuh si ayah. Itulah sebab Freddy hanya memiliki bibinya saja. Besoknya, Freddy menunggu Kainas yang tak datang-datang. Tak berapa lama, wanita itu pun menelpon dan mengatakan tak bisa datang karena suaminya melarang. Freddy bilang gigi Kainas harus diperiksa. Dia pun mengajaknya bertemu di tempat lain. Kainas pun akhirnya setuju. Mereka pun bertemu di taman. Freddy kaget melihat memar di wajah Kainas. Freddy bilang dia tahu kalau Rustom menampar Kainas. Dia pun menghiburnya sambil membelikan es krim. Kainas cerita, Rustom cemburu jika dirinya dekat dengan orang. Jika dia menceraikan Rustom, maka dia akan dibunuh. Suaminya itu pemilik sebuah restoran. Setelah bercerita, Kainas pun pamit pulang. Tapi dia tanya bagaimana dengan pemeriksaannya. Freddy bilang Kainas sudah sembuh, makanya dia bisa memberikan es krim. Kainas jadi sadar kalau Freddy mengajak bertemu karena peduli dengannya. Besoknya Freddy pun belanja pakaian agar lebih menarik. Mereka pun mengatur pertemuan untuk saling bercerita. Freddy juga cerita ke bibinya kalau dia menyukai seorang wanita bernama Kainas.
Freddy lanjut cerita ke Kainas kalau dia punya teman seekor kura-kura bernama Hardy. Kainas pun main ke rumah Freddy untuk melihat kura-kuranya. Hubungan mereka pun semakin dekat dan semakin jauh. Merasa ini tak pantas, Kainas segera pergi. Dari situ Freddy selalu menghubunginya. Namun tiba-tiba Kainas tidak ada kabar. Dia pun memberanikan diri untuk ke rumah Kainas. Kainas lagi-lagi dianiaya suaminya. Freddy yang kesal mengajak Kainas untuk menikah. Kainas tak bisa, karena dia adalah istri orang. Beda halnya kalau dia single. Dia hanya bisa menangis menerima kenyataan ini. Saat pulang, Freddy pun memikirkan kata-kata Kainas. Besoknya Freddy bilang ke Kainas, dia memiliki solusi untuk hubungan mereka. Dia meminta bertemu di taman. Ternyata, Freddy berencana untuk membunuh Rustom. Kainas terkejut mendengarnya. Dia tak berani melakukan kejahatan seperti itu. Freddy bilang jika dibiarkan, Rustom akan terus memukuli Kainas. Hanya ini solusi satu-satunya. Freddy pun berjanji kalau dia akan melakukannya sendiri. Malamnya saat Rustom jogging, Freddy mengikutinya dengan sebuah pistol. Bukannya menembak Freddy, malah dia menabraknya. Untuk memastikan dia beneran mati, Freddy menabraknya sekali lagi dan lagi. Untuk menghilangkan jejak, Freddy langsung pergi ke kajrat rumah lamanya selama seminggu. Rencananya pun sukses. Sekarang tak ada lagi penghalang dalam hubungan mereka. Besoknya, Freddy juga dengan cepat memperbaiki mobilnya. Sedangkan di Mumbai, polisi masih mencari tahu pelaku tabrak lari terhadap Rustom. Menurut polisi, banyak orang yang tak menyukai Rustom, jadi sulit mencari pelaku pembunuhan ini. Setelah seminggu, Freddy pun kembali ke Mumbai. Dia mendatangi rumah Kainas dengan membawa bunga. Namun yang membuka pintu malah pria lain. Kainas bilang dia tak ingin bicara dengan Freddy lagi sambil memeluk pria itu. Freddy ingat pria itu adalah koki di Blue Cafe bernama Raymond. Ternyata Freddy hanya dimanfaatin mereka untuk membunuh Rustom. Freddy sudah dipantau Raymond semenjak di Blue Cafe. Kainas pun mengusirnya. Dan jika kembali, dia akan bilang ke polisi kalau Dr. Freddy telah membunuh suaminya karena jatuh cinta dengannya. Mereka ternyata sudah memfoto Freddy selama menguntit. Kainas mengejek kalau dia tak mungkin jatuh cinta dengan orang aneh seperti Freddy. Mereka pun segera mengusirnya. Di rumah, Freddy terlihat sangat hancur, dimanfaatin oleh orang yang dicintainya. Di sisi lain, Kainas sangat senang restoran suaminya ini menjadi miliknya. Sedangkan Freddy membakar barang-barang yang baru dibelinya. Besoknya, Freddy mendatangi restoran Kainas untuk memesan minuman. Kainas dan Raymond melihatnya. Dia minum di hadapan mereka. Lalu dia pun memesan lagi. Saat itu Raymond sengaja memanas-manasi Freddy. Saat minuman datang, Raymond meludahi minuman itu. Dengan berani, Freddy meminum tantangan mereka. Freddy datang hanya ingin Kainas meminta maaf. Bukan kata maaf yang diterima Freddy, melainkan ancaman dari chatnya dulu dan foto-foto saat dia ke rumah Kainas. Freddy yang sedih pun segera pergi. Dari situ Freddy pun menyusun sebuah rencana balas dendam. Dia mendatangi tukang kunci untuk menyalin kunci rumah Kainas. Besok paginya setelah Kainas dan Raymond keluar, dia pun menggunakan kunci itu untuk masuk ke rumah mereka. Dia meletakkan obat tidur ke makanan dan mencampurkan sabun cuci piring ke sabun wajah. Saat mereka datang, Freddy buru-buru bersembunyi. Kainas ingin membersihkan wajahnya, sedangkan Raymond akan memanaskan makanan. Saat mereka sibuk, Freddy pun keluar. Setelah mereka makan, mereka pun segera tidur malam itu. Setelah mereka tidur, Freddy pun kembali memastikan mereka benar-benar pingsan dan segera membuka HP Kainas. Dia menghapus pesan chat mereka dan mengirim sebuah pesan ke HP dirinya. Dia juga menempel Raymond dan menghapus foto dirinya saat ke rumah Kainas. Lanjut, Freddy keluar dan merusak rem mobil mereka. Beberapa jam kemudian, Kainas terbangun karena merasa gatal di wajahnya. Pil anti-alerginya juga sudah tidak ada. Mereka pun buru-buru ke rumah sakit dengan membawa mobil, dan ternyata remnya sudah blong. Paginya, Freddy datang ke restoran Kainas untuk melakukan sesuatu. Beberapa menit kemudian, Kainas mendapat telepon kalau restorannya ditutup polisi karena ada cicak di dalam kari. Seorang pelanggan telah memfoto dan memposting di sosmed. Setelah mereka pergi ke restoran, Freddy lagi-lagi masuk ke rumah mereka. Dia membuka laptop Raymond dan melakukan sesuatu. Di restoran, Kainas mendapat pemberitahuan kalau photoshootnya mendapat like dan komen di sosmed. Dia kaget sejak kapan foto itu diposting. Setelah ribut dengan Raymond, Kainas akhirnya sadar ini pasti ulah Freddy. Dia bertanya ke manajer tentang pelanggan yang menemukan cicak.
Dan si pelayan mengiyakan kalau pria di foto itu yang melapor. Mereka pun segera mencari Freddy. Ibu Kainas juga melihat postingan Shure anaknya itu. Ibunya tak menyangka Kainas seperti itu, padahal suaminya belum 10 hari meninggal. Mereka pun sampai di rumah Freddy. Setelah memukulnya, polisi datang ke rumah Freddy. Kainas membuka dan menceritakan kalau Freddy yang telah membunuh suaminya. Itu karena Freddy mencintainya. Karena Kainas menolak, Freddy membunuh Rustom, mencampur sabun cuci ke sabun wajah, membuat rem mobilnya blong, memposting foto pribadinya, dan memfitnah di restorannya. Polisi pastinya meminta bukti. Namun saat Kainas dan Raymond mencari foto penguntitan Freddy dan chatnya, itu semua sudah tidak ada. Polisi bilang Kainas tak bisa memfitnah seorang dokter. Dia bisa kena sanksi akan hal itu. Polisi juga mengancam Raymond yang telah memukuli Freddy. Dan polisi meminta Freddy melapor tentang tindakan mereka. Namun Freddy tidak ingin melakukan itu. Mereka pun diusir dari rumah Freddy. Dan polisi pun segera pergi. Di rumah, Kainas yang kesal berencana untuk membalas semua ini. Di sisi lain, bibinya cerita penyebab ayah Freddy membunuh ibu Freddy. Ternyata si ibu telah berselingkuh dan ingin membawa Freddy. Dan saat itulah ayahnya membunuh ibu Freddy. Saat pulang, Freddy melihat rumahnya berantakan. Dia pun segera menelpon Kainas karena sudah pasti ini ulah mereka. Freddy bilang dia juga telah meletakkan ular di rumah Kainas. Ternyata itu cuma ikat pinggang, guys. Mereka berhasil ditipu oleh Freddy. Namun satu hal yang belum dibahas. Kainas pun menelpon Freddy lagi dan bilang kalau mereka lupa mengabari kalau Hardy, kura-kura kesayangan Freddy, telah menjadi sup lezat. Freddy yang kaget segera mencari Hardy dan dia tidak menemukannya. Dia pun mengecek CCTV. Dan benar saja mereka membawa kura-kuranya. Freddy pun sangat hancur melihat hal itu. Freddy pun mengubur barang-barang Hardy. Setelah itu, Freddy menelpon tukang kebunnya. Dia menyuruhnya untuk cuti seminggu ke depan karena Freddy ada urusan. Freddy lalu mendatangi pengemis dekat rumah Kainas untuk mengatakan sesuatu ke polisi dan membayarnya. Pengemis itu pun cerita ke polisi ciri-ciri mobil dan plat yang menabrak Rustom. Dan itu adalah mobil Dr. Freddy. Polisi pun langsung mendatangi Freddy dan bertanya tentang kebenarannya. Freddy bilang benar itu mobilnya. Namun yang mengemudikan adalah Raymond. Kainas menelponnya malam itu karena mobilnya mogok. Jadi mereka meminjam mobil Freddy untuk menabrak Rustom diam-diam. Raymond berpacaran dengan Kainas sejak lama. Mobil Freddy dan penyok dan berdarah, segera diperbaiki Freddy di Kajrat. Kainas juga mengancam jika Freddy melapor, dia akan dibunuh. Kura-kura Freddy juga dijadikan sup oleh mereka. Freddy memperlihatkan rekaman CCTV itu. Polisi yang melihat itu pun segera ke rumah Kainas. Setelah itu, Freddy langsung menelpon resepsionisnya dan mengabarkan klinik akan tutup 4 hari. Polisi pun menelpon dan menyuruh Kainas ke kantor polisi bersama Raymond. Tak berapa lama, Freddy pun menelpon. Dia bilang kalau dia telah memberitahu polisi kalau mereka yang membunuh Rustom dengan mobil Freddy. Dia juga punya bukti yang kuat. Mereka kalah. Freddy pun kembali meminta kata maaf dari Kainas, dan dia akan membersihkan berita ini. Mereka pun setuju. Freddy meminta mereka membawa koper karena ada barang yang akan dibawanya. Setelah telepon berakhir, mereka pun menyusun rencana untuk membunuh Freddy di sana. Setelah sampai di rumah lama Freddy di Kajrat, mereka pun segera bertemu Freddy. Freddy menyuruh mereka masuk. Saat akan membuatkan minuman, Freddy meletakkan pistolnya di atas meja. Mereka melihatnya. Kainas mengajak Freddy berbicara. Dia meminta maaf atas tindakan mereka ke Hardy. Kainas meminta HP Freddy dan menyuruhnya yang meminta maaf. Setelah Freddy meminta maaf, Kainas pun bertindak. Ternyata pistolnya kosong, guys. Freddy segera menyetrum Raymond, begitu juga dengan Kainas. Ketika sadar, mereka telah berada di dalam rumah dengan alat pembuka mulut untuk mencabut gigi. Freddy datang dan bersiap mengoperasi mereka. Dia tidak membius mereka dan akan mencabut semua gigi mereka. Freddy bilang padahal dia hanya butuh kata maaf, tapi mereka malah membunuh sahabat terbaiknya. Kainas yang ketakutan bilang kalau Raymond sendiri yang membunuh kura-kura itu. Raymond marah dengan kata-kata Kainas. Kainas juga merayu Freddy kembali dengan cintanya. Freddy bilang Kainas benar, jadi dia akan membunuh Raymond. Di sisi lain, polisi ke rumah Kainas, namun mereka tidak ada. HP-nya juga tidak aktif. Kembali ke Freddy, dia membawa selo dan menyuruh Kainas memainkannya dengan baik. Dia bilang kalau Kainas bisa memainkannya, dia akan melepaskan mereka. Ternyata Kainas berbohong kalau dia adalah murid ibu Freddy. Freddy pun kembali mengikat Kainas dan memasang alat pembuka mulut itu.
Dia meminta Kainas menonton tindakannya. Dia pun mulai mencabuti gigi Raymond. Setelah mencabut giginya, Freddy menguburnya hidup-hidup. Polisi sendiri melihat CCTV kalau pasangan itu melarikan diri dengan membawa koper. Lanjut, kini giliran Kainas yang giginya akan dicabut. Setelah mencabut semua giginya, Freddy pun membawa Kainas ke galian di sebelah Raymond. Freddy bilang sebenarnya dia masih mencintai Kainas, tapi itu hanya bercanda. Dendam Freddy pun terbalaskan dengan mengubur dua orang yang telah menghancurkannya. Cerita pun berakhir di sini, guys. Nah, intinya, jangan pernah sepele dengan orang yang bisa kamu manfaatkan. Apalagi orang yang tulus mencintai kamu. Karena ketika dia disakiti, ketulusan bisa menjadi dendam yang tak termaafkan. Jadi, belajarlah untuk menghargai perasaan orang ya. Apalagi yang sayang dan peduli sama kamu. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.